Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang hasil Zoom yang telah dirapatkan tadi pagi atau tadi siang. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang P3K Tenaga Teknis, di mana banyak keluhan dari peserta yang telah lolos dalam segi peringkat Bapak Ibu. Seperti apa kisah mereka atau beliau-beliaunya nanti saya akan postingkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta Bapak Ibu misalnya ingin berkontribusi pada Aba Channel ini dengan sebuah pulsa, Bapak Ibu bisa cantumkan atau bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya dan sifatnya tidak memaksa. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan keluh kesah bagi honorer yang sudah lama mengabdi pada sebuah instansi dan kemarin mengikuti P3K Tenaga Teknis, akan tetapi mereka gagal karena passing grade terlalu tinggi. Beliau-beliau ini menyuarakan aspirasi mereka kepada anggota Dewan Komisi 2 DPR RI yang dilaksanakan melalui Zoom tadi pagi ataupun tadi siang. Nah, seperti apa Bapak Ibu kisahnya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri keluh kesah mereka atau keluh kesah beliau-beliau ini, di mana mereka menginginkan nasib terbaik untuk kedepannya. Akan tapi seperti apa tanggapan dari BKN ataupun Kemenpan RB Pusat nantinya? Langsung saja kita lihat keluh kesah mereka ataupun beliau-beliau ini berikut ini. Ya, silakan Mas menyampaikan aspirasinya, Mas. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, ingin menyampaikan terkait hasil PPK kemarin yang menurut saya kurang pas lah untuk kita yang honorer yang mengabdi sudah lama ini. Yang permasalahan yang kami ingin sampaikan di sini terkait masalah tidak keberpihakannya pemerintah terhadap honorer K2. Mas, bentar Mas. Bentar Mas. Bapak lagi nelfon kayaknya. Oh iya, tunggu bentar lagi. Diulang lagi ya Mas ya. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa terjadi perbedaan antara penerimaan PPK guru sama PPK kesehatan. Sementara kita di teknis ini, di teknis administrasi, kebanyakan juga terdapat honorer kategori 2. Cuma itu saja yang ingin saya pertanyakan, Mas. Halo, Assalamualaikum. Suaranya kedengaran, moderator? Suara siapa? Udah. Oh, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muda. Saya berdomisili di Kabupaten Pasaman dan mengambil P3K di formasi perencana Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Yang dimana di kedengaran suaranya, di mana provinsi yang pelamar saya daftar ini terdapat 16 formasi untuk perencana di Sumatera Barat, tapi tidak ada satupun yang lulus di formasi tersebut. Tidak ada yang lulus sama sekali di formasi tersebut. Selanjutnya, untuk se-Indonesia pun yang lulus itu hanya dari Jawa Barat, hanya 1 orang. Sisanya yang diumumkan oleh Badan Pengawas Pemilu itu tidak ada yang lulus. Untuk perencana di formasi Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia hanya 1 orang berasal dari Jawa Barat. Dan untuk yang kedua, mungkin sebenarnya kita mungkin hampir pernah bertemu dulu di acara Seminar Nasional Informasi Publik yang udah adakan di Universitas Muhammad Nasir pada tanggal 9 Agustus, tapi honorer Bawaslu
pada saat itu. Jadi salam kenal dah. Saya juga kebetulan salah satu ketua di salah satu organisasi mahasiswa di Bukit Tinggi, yaitu GMNI. Salam kenal sebelumnya. Makanya kemarin saya sempat tanya juga kepada salah satu komisioner Bawaslu Provinsi, yaitu Beni Aziz Daben. Memang katanya belum ada kebijakan terkait dengan perankingan tersebut. Jadi di sini saya memohon kepada Gus Pardi selaku perwakilan kami di DPR RI, terutama Dapil 2 Sumatera Barat, selaku masyarakat di daerah tersebut, kami memintalah kepada UDA untuk bagaimana caranya agar ini dilakukan perankingan. Karena logika sederhananya seperti ini dah, menurut saya ya, ketika formasi ini kosong, tidak diisi oleh SDM-SDM yang mana cuma hanya PPN atau tenaga-tenaga kontrak, mereka tidak akan mungkin mau bekerja secara profesional. Dan kedua, Bawaslu ini adalah tonggak utama pengawas ketika nanti terjadi pemilu di 2024 dah. Kalau misalnya tidak diisi oleh yang sudah diujikan, apakah nanti sumber daya manusianya tuh akan lebih berkurang deh. Jadi kurang efektif lah Bawaslu tersebut ketika nanti mengawasi. Nah, dan juga masalah-masalah yang sering terjadi kami ini juga honorer dah, yang dimana kebetulan saya bekerja di salah satu pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman, di Badan Keuangan Daerah, yang mana Pasaman sendiri pun itu formasinya banyak yang kosong karena banyak yang tidak lulus terkait dengan teknis dah. Baik itu di Bapeda, juga di Badan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah Umum, dan beberapa instansi gitu dah. Serapannya itu sangat sedikit. Bayangkan Sumatera Barat dari 16 formasi hanya kosong. Di teknik Pranata Komputer juga kosong. Jadi untuk apa diadakan pembukaan P3K kalau misalnya hanya untuk menghabiskan anggaran gitu. Kan nggak ada yang terserap nih formasinya. Jadi saya mohonlah setidaknya ada perankingan. Mungkin itu dulu dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Muhammad Mudarab yang telah menyampaikan aspirasinya di hadapan kita bersama. Selanjutnya kita minta kepada Mas Muhammad. Ya Mas, silakan menyampaikan aspirasinya Mas kepada Bapak Dewan kita Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan, Pak Haji Gus Pardi. Perkenalkan, saya Wawan Safi'i dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tetanggaan dengan Sumatera Barat, Pak Haji. Begini Pak Haji, saya mewakili mungkin kawan-kawan juga. Saya nggak mau masuk untuk pribadi saya, kawan-kawan. Begini Pak, selama ini kan cuma ada tes P3K, itu kan cuma tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Bukan kami berartinya kami iri. Kami nggak iri sama guru kami, sama kesehatan kami gitu Pak. Dan tahun ini ada kesempatan peluang untuk pengadaan tenaga teknis P3K, baik itu dari honorer maupun dari swasta, BUMD maupun BUMN begitu. Jadi kami semua ini karena kami sudah punya kesempatan, kami ikut bersaing ujian sesuai formasi yang kami ambil begitu. Setelah kami mengikuti tes, Menpan sebelum kami mengikuti tes, Menpan mengeluarkan aturan teknis passing grade-nya Pak. Ada batas angka yang harus dilewati. Oke, kami terima itu. Tetapi begitu kami ujian, soal yang keluar yang kami hadapi itu soal-soal yang di luar nalar kami, soal-soal yang sangat tinggi. Seperti saya ngambil SDM aparatur, soal itu soal-soal seperti soal widya suara orang-orang BKN yang sangat susah begitu. Jadi alhasil kami semua ini rata-rata tidak lulus passing grade. Tetapi jika di ranking kami itu rata-rata masuk dalam perankingan. Jadi kami semuanya bersuara mencari harapan kemana kami mengadu. Kami sudah masuk di dalam media sosial Kemenpan, kami sudah buat petisi, kami sudah masuk ke dalam Facebook segala macam, tapi respon dari Menpan tidak ada. Kami berharap Pak, dengan adanya kami bernaung dengan Pak Dewan, harapan kami
mohon Pak sampaikan aspirasi kami ke Menpan. Mohon ada perankingan. Karena apa? Contoh di formasi kami ini tidak ada yang lolos passing grade. Jika di ranking kami masuk begitu. Karena kami sudah melewati tahapan semuanya. Jika nanti seandainya Menpan mengizinkan, ya udah kita ranking saja. Alhamdulillah Pak, kami selamat lah yang dalam ribuan orang ini kami selamat lah Pak, karena kami periuk nasi kami lah di situ Pak. Kami, contoh saya sudah mengabdi 17 tahun loh Pak. Sudah bosan saya ikut Pak. Jadi ini kesempatan kami, seperti kami memanjat tebing, kami udah sampai di puncaknya. Tinggal mengambil benda itu saja kami masih terhalang oleh passing grade. Selama ini kami komen-komen tidak ada gubris dari pemerintah pusat. Bahkan dicuek lah istilahnya kalau bahasa penyepang. Tidak ada argumen dari kementerian, tidak adanya statement dari kementerian bahwa soalnya susah atau nanti akan diadakan penurunan passing grade. Tidak ada, atau perangkingan. Kami juga sudah menghubungi bupati kami sudah menghubungi BKD kami, mereka sangat mendukung kami Pak. Karena apa? Mereka sampaikan itu sudah hak kita, karena formasi itu kan kosong, ya udah kita isi. Karena kan sudah melaksanakan tes, sudah keluar dana habis-habisan untuk melaksanakan tes. Dan kami pun masyarakat peserta ini ikut tes bukan tidak mengeluarkan biaya Pak. Dari tempat kami ke tempat tes itu jutaan habis untuk ujian begitu. Sedangkan gaji kami berapa lah. Nah, dengan harapan ini kami mohon kepada Bapak, mohon sekali kami Pak, bersujud kami kalau Bapak bisa lah, saking kan kami berharap Pak, Bapak bisa membantu kami menghubungi ke Menpan. Ya udahlah, jangan ada lagi passing grade yang sisa yang dari formasi yang kosong ini dikabulkan lah Pak. Biar kami ini menjadi lulus sesuai dengan formasi yang kami ambil setiap daerah gitu. Jadi kami mohon dengan Bapak, mohon sampaikan ke Pak Menpannya, Pak Azwar Anasnya, kalau bisa minta bantu kami rankingkan saja. Jadi tidak ada namanya penurunan passing grade, tidak ada, yang penting dapat perankingan. Jadi kami selamat lah Pak. Baik itu kami yang menghonor maupun kawan-kawan yang masuk dalam tenaga BUMN atau BUMD yang sudah ikut ujian dan sudah melewati semua tahapan tesnya Pak. Karena kalau seandainya kami dirangking, kami tidak mengganggu teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kami tidak akan mengganggu itu karena kami mengambil sisa-sisa yang ada formasi kosong yang kami bisa terangking di dalam itu Pak. Demikian harapan kami Pak, semoga Bapak bisa membantu kami. Mudah-mudahan Allah titipkan Bapak untuk membantu kami, di tangan Bapak nanti bisalah kami memperjuangkan kami, karena Pak ini mepet kali waktunya Pak, karena pengumuman hasil sanggah nanti tanggal 10 atau 11 Mei. Jika setelah pengumuman itu, hasil sanggah itu, kami dinyatakan tidak lulus lagi, sudah tidak ada harapan lagi bagi kami Pak. Tetapi jika Bapak mau berjuang untuk kami, insya Allah kami yakin, kami mendoakan 2.000-3.000 pendukung 2-3.000 tenaga teknis yang ikut dalam ini, kami semuanya bersujud mendoakan sesuai dengan agama kami agar Bapak nanti bisa membantu kami Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan dari Kabupaten Rokan Hilir. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita masuk ke penanya terakhir ya. Nama Sofyan, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rino. Selamat siang Pak Guspardi Gaus. Saya Sofyan Pak dari Kalimantan Tengah. Jadi Pak, mungkin senada Pak dengan teman-teman saya yang lain, yang tadi kayak Mas Wawan Sopi tadi sampaikan. Memang untuk tes kali ini di luar ekspektasi Pak. Soal-soalnya sungguh gimana ya Pak? ya. Jadi kita semua ikut di situ. Dan untuk formasi saya Pak, kebetulan saya kemarin ngambil analis kebijakan, itu nggak ada satupun yang lulus Pak untuk Kalimantan Tengah. Nah, dan sama untuk ahli perencana juga sama Pak, nggak ada yang lulus. Jadi kemarin setelah saya rekap, kebanyakan yang lulus itu hanya di
formasi ini Pak, pemadam kebakaran sama penyuluh aja gitu. Dan itu kendala utamanya sih memang kalau saya lihat ranking yang terlalu tinggi sih Pak, passing grade-nya. Nah, jadi saya berharapnya sih sama seperti Mas Sowan sampaikan tadi Pak, berharap adanya perankingan. Saat ini kami sudah ibaratnya perjuangan nih, kami udah sampai di ujung sih Pak. Posisi kami memang sudah ada yang posisi 2, ada yang di posisi 1, teman-teman saya itu. Jadi dengan adanya perankingan ini, insya Allah Pak, mereka dapatlah apa yang mereka cita-citakan sama ini Pak, yaitu jadi pegawai P3K ini. Mungkin itu saja sih Pak, besar harapan kami Pak, Bapak setidaknya melakukan komunikasi dengan Pak Menteri Menpan RB Pak, karena selama ini kami sudah nggak kurang cara Pak, jadi kami selama ini sudah mend-DM, kami sudah DM di via Instagram ya Pak, terus menulis di komentar, terus di Twitter juga ada, cuma memang tidak ada balasan Pak dari pihak Kemenpan RB maupun Pak ini ya Pak Menteri sendiri. Jadi harapan kami sih Bapak maulah untuk membantu kami gitu Pak. Kami akan sangat bersyukur sekali dan ibaratnya nggak akan cukup rasa terima kasih kami saja Pak. Andai Bapak mau ini ya bantu kami ya Pak. Harapan kami dari Aliansi Teknis 2022 ini. Mungkin itu aja sih Pak. Kalau dari Kalimantan Tengah untuk tes kali ini jujur Pak, hasilnya sangat ini ya, di bawah ekspektasi ya, di bawah standar Pak. Ini dari kami yang sama ini kami harapkan gitu sih Pak. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Gus Pardi udah meluangkan waktu. Itu Mas Rino. Baik, terima kasih Mas Sofyan dari Kalimantan Tengah. Baik, sebelum masuk ke jawaban atau tanggapan dari Bapak Dewan kita, mungkin saya sedikit juga menyampaikan Pak. Saya kan dari Padang, jadi ngambil formasinya Kementerian Pariwisata Pak dan Ekonomi Kreatif itu sebagai analis kebijakan. Saya juga sarjana hukum di Fakultas Hukum UNAN Pak. Nah, jadi secara nilai saya tinggi Pak, cuman hanya beberapa poin saja di nilai teknis saya kurang. Jadi saya tetap di TL kan Pak, tidak lulus, padahal saya ranking 1 di formasi. Nah, begitu juga teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain seperti itu juga kasusnya Pak, hanya beberapa poin saja mereka tidak sampai nilai teknis, tapi mereka di TL kan sama BKN karena kebijakannya Menpan RB. Mungkin ya beberapa hal yang kami minta seperti ini Pak. Kalau di CPNS itu kan SKB-nya itu tidak di passing grade Pak, kalau di CPNS. Tapi kalau di P3K nilai teknisnya itu kenapa dikasih passing grade? Nah, itu yang membuat kita merasa tidak adil. Sudahlah kami tidak dapat pensiun kalaupun kalaupun lulus jadi P3K, ini malah diapain? Malah malah dipersulit seperti itu Pak penerimaannya seperti itu. Kalau CPNS akan enak sekali prosesnya. Dinilai SKB-nya mereka tidak di passing grade, hanya di SKD-nya saja. Sementara di P3K semuanya di passing grade Pak. Baik soal teknis, sosial kultural, manajerial, maupun soal wawancara. Itu semua di passing grade. Gugur 1 maka otomatis tidak lulus. Sedangkan di CPNS itu tidak ada passing grade, khususnya seleksi kompetensi bidang Pak. Mungkin itu saja sedikit masukan atau tambahan dari saya Pak. Mungkin jadi seperti itulah keluh kesah para honorer ini Bapak Ibu yang sudah lama mengabdi di sebuah instansi, akan tetapi yang bersangkutan sampai saat ini masih belum diangkat. Dan yang bersangkutan mengikuti tes untuk seleksi P3K tenaga teknis, akan tetapi gugur massal dikarenakan passing grade-nya terlalu tinggi. Dan Bapak Ibu bisa dengarkan sendiri curhatan-curhatan beliau-beliau ini. Dan ini merupakan salah satu saja. Ini merupakan perwakilan saja seluruh Indonesia loh Bapak Ibu. Bayangkan seperti apa nasib-nasib mereka ini. Padahal mereka ini sudah memiliki keluarga. Apakah Kemenpan RB maupun PGN tidak melihat hal ini, fenomena ini? Nah, perlu difikirkan Bapak Ibu. Mungkin dari channel ini saya bisa menyuarakan aspirasi mereka. Saya bisa memfollow keluh kesah mereka, suara hati mereka, jeritan hati mereka.
Semoga informasi yang selalu saya sampaikan ini memberikan sebuah manfaat dan bisa didengar oleh BKN maupun Kemenpan RB khususnya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD by Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta misalnya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, berikut Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa di nomor berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, dan sifatnya tidak memaksa. Sekali lagi, sifatnya tidak memaksa. Bukan saya meminta imbalan sebuah pulsa, tidak. Sifatnya tidak memaksa. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.